Jadi ngapunten ibu-ibu, nanti kalau ada sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, ini tetap dianjurkan untuk mengikutinya. Ya, untuk mengikutinya. Ustadz, nang saya ini haid deh, nggak apa-apa. Cuma nggak ikut sholat. Ya, umpamanya kalau di masjid itu tidak di masjid. Ya, kalau umpamanya di lapangan itu agak ke belakang supaya tidak bercampur dengan orang yang sholat. Ini juga terjadi waktu istri saya haid juga begitu. Waktu pas sholat Idul Adha mungkin ya, pas saya khutbah di Gresik kota, nah istri saya haid, ya saya suruh ikut ya pakai apa kena gitu tapi di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummi Atiyah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, umirna an nukhrijal awatiqa wal khuyyida, kami diperintahkan keluar mengajak para gadis dan orang-orang yang haid fil idaini, dalam dua sholat Id, yashhadnal khair, kami menyaksikan kebaikan, wa da'watal muslimina, dan dakwah orang-orang muslim, wa ya'tazilul khuyaidul musalla, dan orang-orang yang haid itu dijauhkan atau dipisahkan dari tempat sholat. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Jadi ngapunten ibu-ibu, nanti kalau ada sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, ini tetap dianjurkan untuk mengikutinya. Ya, untuk mengikutinya. Ustadz, nang saya ini haid deh, nggak apa-apa. Cuma nggak ikut sholat. Ya, umpamanya kalau di masjid itu tidak di masjid. Ya, kalau umpamanya di lapangan itu agak ke belakang supaya tidak bercampur dengan orang yang sholat. Ini juga terjadi waktu istri saya haid juga begitu. Waktu pas sholat Idul Adha mungkin ya, pas saya khutbah di Gresik kota, nah istri saya haid, ya saya suruh ikut ya pakai apa kena gitu tapi di luaran. Ya, tidak bercampur dengan orang-orang yang sholat. Jadi untuk apa? Untuk menyaksikan kebaikan dan dakwah orang muslim. Karena apa? Berduyun-duyunnya orang muslim ke tempat sholat, yakin masih gak tahu sholat duhur, sholat maghrib nang masjid, nek iku sholat Id teko Pak. Ya, jadi teko ini memang dakwah. Ya, nah ngerti sholat Idul Fitri itu pakaiannya api-api kabeh. Ya, saya itu tidak pernah beli pakaian, Pak. Ya, jadi jika itu, sarung jika itu, klambi jika itu. Ngapunten, kelebihan sarung, baju dan seterusnya dikasih orang itu yang paling halal menurut Imam Ghazali. Jadi sesuatu yang dikasih oleh orang, yang mana orang itu tidak ada indikasi haram. Kalau dikasih perampok itu jelas indikasi. Dikasih GM itu indikasi Pak, GM Gemo, GM itu ya. Nah itu indikasi, maka itu tidak boleh. Tapi tidak ada indikasi, itu yang paling halal. Karena kerja kita sendiri itu mungkin tercampur dengan barang haram. Kata Imam Ghazali, pokoknya tidak ada indikasi itu paling halal. Termasuk ngapu tendang ini paling halal ini Pak. Gak tuku dewe jika makanya kiai-kiai itu panganane halal kabeh. Soale kono berkat, mangane berkat tok pokoknya. Saya itu 1 kilo sak minggu ya Pak. Beras 1 kilo itu 1 minggu, kadang gak antek. Ya oleh berkat terus saya. Yang ngapunten termasuk nanti ini saya
setelah selesai salam saya nggak lama-lama langsung meninggalkan saya karena di sana ada acara ya, jadi supaya tidak tertinggal di sana. Berkat mana Pak?